Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang tindakan sosial. Yang pertama kita masuk pada pengertian tindakan sosial. Tindakan sosial adalah suatu perbuatan atau perilaku manusia untuk mencapai tujuan subjektif dirinya. Contoh, misalnya manusia sejak kecil sudah melakukan tindakan sosial seperti membagi makanan kepada temannya atau membagi uang jajan kepada temannya. Yang kedua, jenis atau tipe tindakan sosial. Tindakan rasional. Tindakan ini disebut juga dengan tindakan instrumental bertujuan. Artinya, tindakan sosial dilakukan dengan pertimbangan untuk mencapai tujuan yang sudah dipikirkan sebelumnya. Sebagai contoh, kamu memilih naik ojek untuk ke kantor ketimbang angkutan umum lainnya, karena ojek bisa menerobos gang-gang kecil agar lebih cepat sampai. Tindakan berorientasi nilai. Tindakan ini dilakukan dengan pertimbangan nilai. Artinya, individu yang berhak mengutamakan apa yang dianggap baik, lumrah, wajar, atau benar dalam masyarakat di atas tujuan individual. Tindakan efektif. Tipe tindakan ini berdasarkan keterletakan emosional. Emosional berbeda dengan rasional. Pertimbangan emosional meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perasaan seperti marah, sedih, cinta, empati, simpati, kasih, bahagia, dan sebagainya. Sedangkan rasional melibatkan pertimbangan mendalam. Tindakan tradisional. Tipe tindakan ini menggunakan tradisi, kostum, adat, atau kebiasaan masyarakat sebagai pertimbangannya. Tujuan dan cara melakukannya berbentuk repetitif atau pengulang apa yang biasa dilakukan. 3. Jenis tindakan sosial menurut Max Weber. 1. Rasionalisme instrumen merupakan tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang berhubung dengan tindakan dan ketersediaan alat yang akan dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Tindakan efektif adalah tindakan yang dilakukan dengan mengutamakan perasaan atau emosi tanpa perencanaan. 4. Interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. 5. Pengertian interaksi sosial menurut para ahli. 1. Bonner. Interaksi sosial menurut Bonner adalah hubungan antar dua orang atau lebih yang aksinya dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. 6. Ciri-ciri interaksi sosial menurut sosiologi Charles P. Loomis, yaitu 1. Jumlah pelaku lebih dari seorang. 2. Adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. 3. Adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang dipikirkan oleh para pengamat. 7. Syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun adapun melakukan kontak tanpa bertemu langsung seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik. Ini termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Kontak sosial dibagi menjadi dua. 1. Kontak sosial bersifat primer. Kontak terjadi secara langsung seperti bertatap muka. 2. Kontak sosial bersifat sekunder. Kontak terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan media sosial. 3. Komunikasi. Dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam bicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Unsur pokok dalam komunikasi yaitu 1. Komunikator, 2. Komunikasi, 3. Pesan, 4. Media, dan 5. Efek. 8. Jenis dan contoh interaksi sosial. 1. Interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antar seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberi aksi atau respon untuk menjadi teman dan pengarah bekerja sama jika reaksinya positif. Namun, jika reaksinya negatif, kemungkinan akan muncul konflik. 2. Interaksi sosial individu dengan kelompok. 3. Interaksi sosial kelompok dengan kelompok. 9. Pola interaksi sosial.
Pola interaksi sosial yang terjadi antara individu atau kelompok bersifat dinamis berdasarkan alasan tertentu. 1. Berdasarkan kedudukan sosial atau status dan perannya. 2. Kegiatan yang terus berlanjut hingga menemukan titik tujuan, menghasilkan suatu hal yang terbaik dan terus mengembang pemikiran dan ide. 3. Interaksi sosial dapat terjadi pada siapapun, tidak mengenal waktu, tempat, dan keadaan. Biasanya akan terlibat sebagaimana pola pikir masyarakat akan terbentuk. 10. Faktor terbentuknya interaksi sosial. 1. Imitasi, kegiatan meniru seseorang. 2. Sugesti, melakukan sesuatu karena pengaruh orang lain. 3. Simpati, kegiatan memuji atau menyukai orang lain. 4. Identifikasi. 5. Empati, ikut merasakan atau apa yang orang lain rasakan. 11. Bentuk interaksi sosial. 1. Kerjasama. 2. Akomodasi. 3. Adjudikasi. 4. Arbitrasi. 5. Kompromi. 6. Mediasi. 7. Statement. 8. Toleransi. 9. Akulturasi. 10. Asimilasi. 12. Interaksi sosial negatif. Disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah kepada konflik dan dapat mempengaruhi perpecahan. Disosiatif mengarah kepada persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kata yang salah diucapkan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.